Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Ngopi Ngobrol Psikologi yang ke-6. Oke, pada pembahasan kali ini, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Faizal Pratama. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya sekarang berada di semester 7 dan dalam prodi atau program studi Psikologi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung materi-materi sebelumnya, ya, yang mana kita di materi-materi sebelumnya sudah memperdalam lebih dalam lagi tentang yang klasifikasi yang ada di dalam DSM 5 TR ya tahun 2022. Maka untuk yang pertemuan kali ini kita akan lebih jauh lagi membahas tentang isi di dalam DSM 5 TR, yakni salah satunya juga adalah skizofrenia dan gangguan kepribadian. Oke. Nah, seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pada pertemuan ngopi yang ngopi yang ke-6 ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami skizofrenia dan gangguan psikotik. Kemudian yang kedua adalah mengenali gangguan kepribadian. Dan yang ketiga, mengintegrasikan konsep. Oke, langsung saja. Outline materinya seperti ini ya, tidak banyak, tapi slide-nya akan banyak. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yakni adalah skizofrenia dan gangguan psikotik. Apa itu skizofrenia dan apa itu psikotik? Oke, pengantar dulu. Kita akan membahas tentang definisi psikosis dan neurosis ya. Psikosis itu merupakan gangguan berat yang melibatkan hilangnya kontak dengan realitas atau sudah mengalami halusinasi dan delusi. Ya, itu psikosis. Kemudian neurosis itu gangguan yang menyebabkan distres tetapi tidak melibatkan hilangnya kontak dengan realitas. Seperti tadi, halusinasi dan delusi itu tidak melibatkan hilangnya kontak seperti itu. Hanya saja itu neurosis itu mirip dengan psikosis, tetapi tidak melibatkan hilangnya kontak atau tidak mengalami yang namanya halusinasi dan delusi. Ia hanya mengalami kecemasan dan depresi ringan. Oke, datanya seperti itu, dan juga stigmanya di dalam masyarakat, diskriminasi dan prasangka sosial yang signifikan menghambat dalam pemulihan. Oke, kenapa itu menghambat? Nanti kita akan bahas. Oke, next. Nah, dalam DSM 5 yang terbaru ya, tahun 2022, ada beberapa klasifikasi dalam psikotik ya, dalam psikosis atau dalam gangguan-gangguan skizofren ini ya. Oke, yang pertama itu ada brief psychotic disorder. Apa itu brief psychotic disorder? Itu merupakan gangguan yang gejalanya itu ya tetap yang namanya psikotik ya. Tadi kita sudah bahas bahwa psikotik itu hilangnya kontak realitas. Artinya sudah mengalami halusinasi dan delusi ya. Jadi brief psychotic disorder itu sudah mengalami halusinasi dan delusi, tapi dalam waktu kurang dari 1 bulan atau 1 bulan, maksimal 1 bulan. Nah, ketika 1 bulan, after 1 bulan itu, maka individu yang mengalami brief psychotic disorder itu bisa melakukan pemulihan secara penuh, artinya sudah bisa sembuh ya. Kemudian yang kedua adalah schizophrenia from disorder. Nah, ini sama seperti skizofrenia, cuman bedanya adalah di dalam durasi atau jangka waktunya. Kalau skizofrenia itu nanti kita bahas. Nah, kalau yang schizophrenia from ini itu durasinya 1 sampai 6 bulan ya. Jadi tidak memerlukan penurunan fungsi sosial okupasional. Nah, berbeda dengan skizofrenia itu durasi gejala psikotiknya itu selama 6 bulan ya, dengan penurunan fungsi yang signifikan. Itu bedanya. Oke, kemudian yang keempat yaitu ada schizoaffective disorder. Nah, schizoaffective disorder ini itu merupakan campuran antara gangguan psikotik dengan gangguan mood. Nah, jadi itu perpaduan ya antara gangguan gejala skizofrenia ya, bersamaan dengan
episode mood atau depresif atau manik gitu ya, atau mania gitu ya. Oke, yang kelima ada delusional disorder. Nah, delusional disorder ini itu dia hanya mengalami yang namanya delusi tanpa mengalami yang namanya gejala psikotik yang lainnya. Jadi yang lain itu tidak menonjol, yang menonjol hanya delusinya saja, ya. Itu yang menyebabkan gejala ini disebut sebagai delusional disorder. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada substance atau medication induced psychotic disorder. Ini gejalanya itu diakibatkan karena pengaruh obat-obatan keras ya, atau pengaruh obat-obatan terlarang seperti narkoba, sabu-sabu dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah psychotic disorder due to another medical condition. Nah, ini gejala psikotik akibat kondisi medis yang lainnya. Ini kecuali ini bisa dikatakan yang pengaruh faktornya adalah dari penyakit fisik seperti itu ya, kayak misalkan tumor, Alzheimer ya dan lain-lain. Oke, next. Nah, gejala-gejalanya tadi sudah saya sebutkan sedikit. Untuk lebih lengkapnya seperti ini teman-teman, bahwa gejalanya itu ada 3 ya. Ada gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positifnya itu adalah halusinasi, kemudian delusi dan pikiran kacau ya. Bisa teman-teman bisa mengamati sendiri artinya atau maknanya ya. Kemudian yang kedua adalah gejala negatif. Nah, gejala negatif itu juga ada 3, ada apati atau volition. Nah, yang kedua ada alogia, dan yang ketiga adalah fleeting affect atau blended affect ya, gitu. Oke. Yang ketiga adalah gejala kognitif, yakni adalah gangguan memori kerja, kemudian atensi dan fungsi eksekutif. Oke, itu gejala-gejalanya. Lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca dan memahami artinya sendiri teman-teman. Oke, next. Nah, kita masuk kepada tahap di perspektif teoritis psikotik. Nah, dalam tahap ini saya kelompokkan menjadi 5 perspektif. Yang pertama adalah biologis. Tentunya kalau sudah berbicara tentang biologis, itu sudah berbicara tentang faktor genetikal, faktor dopamin, otak segala macam ya. Tuh. Dan untuk yang di skizofrenia itu ya ada hipotesis dopamin ya. Jadi dopaminnya terlalu berlebihan ya di area tertentu di otak. Kemudian yang kedua adalah glutamat, disfungsi neurotransmitter glutamat ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor genetik. Nah, oke, yang kedua adalah perspektif dari psikodinamik ya. Kalau sudah berbicara juga tentang psikodinamik, ini tentang masalah sosial, ranah mirip sosial tetapi lebih ke dinamika dalam persosialannya. Seperti kayak misalkan contoh konflik ego ya, jadi kayak konflik internal yang tidak terselesaikan. Jadi individu yang merasakan ada konflik yang tidak terselesaikan, kemudian ada regresi yang kedua. Nah, yang ketiga baru sosial kultural ya, jadi kayak stigma sosial ya dan segala macamnya. Kemudian yang keempat ya, behavioristik ya. Kalau behavioristik itu kita selalu berbicara tentang bagaimana perilaku ya, bagaimana tindakan ya. Kayak misalkan yang pertama ini ada kurang reinforcement sosial. Nah, jadi kurangnya kayak reward, kayak pemberian afirmasi positif ya dari lingkungan sekitarnya, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah belajar maladaptif ya, pola perilaku yang tidak adaptif dipelajari dari lingkungan. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, ini adalah perspektif dari kognitif. Di mana perspektif dari kognitif ini itu ada 2 ya, interpretasi salah, stimulus internal, yang kesulitan membedakan realitas internal dan eksternal. Kemudian yang kedua juga bias kognitif. Jadi pola pikirnya itu mengarah pada delusi atau halusinasi. Jadi kurang realistis ya. Jadi pemikirannya itu terlalu diambang kehilangan kontak realistis itu tadi. Oke, next. Penanganannya. Oke. Kita berbicara tentang penanganannya. Jadi yang pertama adalah medis. Ya, seperti biasa ya, karena ini adalah gangguan psikotik ya, dan ini merupakan gangguan yang bisa diklasifikasikan menjadi gangguan yang berat ya. Maka dari itu yang paling utama adalah penanganannya adalah dengan medis ya, dengan obat-obatan ya, tentunya dengan
resep dari psikiatri ya, atau psikiater. Itu ada 2 di sini ya, antipsikotik ya, antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Kemudian yang psikoterapi juga bisa melakukan psikoterapi. Jadi biasanya itu ya kalau sudah ada seorang individu yang mengalami gejala psikotik, itu biasanya dilakukan 2 pengobatan maksudnya. Itu dilakukan dengan 2. Jadi dengan medis dan psikoterapi. Dan juga biasanya itu digabung dengan yang ketiga ini nanti, dengan rehabilitas sosial dan komunitas. Nah, kemudian yang terakhir mungkin bisa juga dengan melakukan pendekatan spiritual seperti keagamaan ya, seperti misalkan agamanya Islam lebih didekatkan lagi dengan keagamaan itu. Oke, mungkin itu penanganannya. Next, kita beralih ke gangguan yang kedua, yakni adalah gangguan kepribadian. Nah, ini gangguan kepribadian ini, disclaimer dulu, gangguan kepribadian itu sudah bisa mengancam sejak usia remaja hingga atau minimal dewasa awal. Itu biasanya sudah terlihat ya, tampak ya, biasanya sudah ada pola tersebut ya. Nah, apa sih gangguan kepribadian itu? Gangguan kepribadian itu merupakan perilaku yang menyimpang secara nyata dari harapan budaya individu. Nah, ini bersifat pervasif dan tidak fleksibel. Onsetnya itu pada masa remaja atau dewasa awal, stabil seiring waktu dan menyebabkan distres atau gangguan fungsi. Ciri umumnya itu ya polanya maladaptif, kemudian kaku ya, dan juga muncul sejak remaja. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi juga bahwa klasifikasi dalam DSM-5 itu ada klaster di dalam gangguan kepribadian ini. Ada 3 klaster, ada klaster A, B, dan klaster C. Klaster A dikategorikan menjadi ganjil atau eksentrik ya. Jadi ada 3, yaitu adalah paranoid PD, kemudian ada schizoid PD, dan ada schizotypal PD. Nah, dari ketiga ini itu diklasifikasikan menjadi klaster A. Nah, yang pertama adalah paranoid PD, pola ketidakpercayaan dan kecurigaan yang pervasif. Artinya mengalami seakan-akan orang lain itu memiliki niat jahat kepada dirinya sendiri. Itu paranoid PD biasanya. Kemudian yang kedua adalah schizoid PD, ya, pola detachment dari hubungan sosial dan tentang ekspresi emosi yang terbatas. Oke, kemudian yang schizotypal PD, pola defisit sosial dan interpersonal yang ditandai dengan ketidaknyamanan akut ya, dan kapasitas yang berkurang untuk hubungan dekat. Ini masalah sosial juga ya, sama ya. Nah, kemudian kita berlanjut kepada klaster B. Klaster B itu dikategorikan sebagai emosional atau tidak menentu ya. Jadi ada antisocial PD, kemudian ada BPD, borderline PD, juga histrionic PD, kemudian juga ada narcissistic PD, NPD. Nah, untuk yang antisocial PD ya sesuai dengan namanya, jadi ini pengabaian ya antar hak orang lain, seringkali tanpa penyesalan biasanya ya. Orang yang bersikap seenaknya sendiri itu bisa dikatakan antisocial PD. Bukan semua orang ya, tetapi ada beberapa gejala-gejala yang lebih spesifik seperti itu. Kemudian borderline PD, pola ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, citra diri, efek dan impulsivitas yang nyata. Nah, kemudian yang ketiga ada histrionic PD atau HPD atau HPD ya, pola emosionalitas yang berlebihan pada pencarian perhatian ya. Jadi ya terlalu banyak mencari perhatian. Ini sebenarnya mirip dengan narcissistic PD, cuman kalau narcissistic PD itu polanya itu lebih bebas ya, bebas dan polanya itu lebih luas biasanya. Ya, jadi ada kurangnya empati biasanya juga kalau yang narcissistic PD. Oke, next. Nah, ini kita sudah masuk pada klaster C, di mana dikategorikan sebagai cemas atau ketakutan. Nah, ada beberapa di sini, ada 3 ya di sini juga ya, ada avoidant PD, ada dependent PD, dan OCD. Nah, yang avoidant PD itu penghambatan sosial ya, perasaan tidak mampu dan hipersensitivitas terhadap evaluasi negatif.
di sosial, dalam ranah sosial. Sama seperti dependent PD, kebutuhan yang berlebihan untuk diasuh mengarah pada perilaku yang submisif dan melekat serta ketakutan akan perpisahan. Kemudian yang ketiga adalah OCD. Biasanya orang-orang yang perfeksionis. Itu tapi tidak semua orang yang perfeksionis. Tapi bisa dikategorikan bahwa orang-orang yang memiliki perfeksionis dan kontrol mental ya, itu bisa dikategorikan sebagai OCD atau Obsessive Compulsive PD. Nah, kan dari tadi nih ya PD semua ya. Apa tuh PD? PD itu personal disorder ya. Jadi gangguan kepribadian itu dalam bahasa Inggris. Next. Nah, kita masuk kepada perspektif teoritisnya ya. Di sini tetap saya rangkum menjadi 4 ya. Ya meskipun di kita tahu di sebelum-sebelumnya ada 5. Jadi di sini ada 4. Yang pertama adalah biologis ya. Dalam biologis itu ada heritabilitas tinggi ya. Jadi kayak heritabilitas. Kemudian yang kedua adalah fungsi neurobiologisnya yang juga bisa mempengaruhi. Kemudian ada psikodinamik. Nah, kalau psikodinamik ini mekanisme pertahanan maladaptif ya. Jadi penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua itu pengalaman masa kecil juga bisa. Kemudian yang selanjutnya ada behavioristik dan kognitif. Nah, behavioristik dan kognitif ini dijadikan satu karena ini berhubungan dengan pola pikir serta dengan perilakunya langsung ya. Jadi kayak seperti contohnya ya belajar dari lingkungan. Jadi perilaku maladaptif dipelajari melalui penguatan atau modeling. Nah, kalau yang sosial kultural itu biasanya memang dari pengaruh teman itu paling berimpact besar ya kepada gangguan disorder ini, gangguan kepribadian ini maksudnya, gangguan disorder lagi. Oke, next. Nah, penanganannya, jadi ada 3 ya. Ada psikoterapi di sini, ada DBT, kemudian ada CBT juga bisa, dan terapi keluarga juga bisa. Kemudian yang farmakologi ya tetap menggunakan SSRI ya. Kemudian ada mood stabilizer, ada antipsikotik juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan integratif. Jadi kombinasi psikoterapi dan farmakoterapi, kemudian terapi kelompok dan dukungan sebaya, dukungan spiritualitas dan komunitas. Oke, next. Nah, integrasinya, jadi ada persamaan psikotik dan kepribadian ya. Gangguan kepribadian ya, itu sama-sama kronis ya, jadi cenderung berlangsung lama, memerlukan penanganan yang jangka lama. Kemudian juga sulit ditangani dan juga dampaknya itu signifikan. Perbedaannya itu ya, kalau psikotik itu ditandai oleh hilangnya kontak dengan realitas ya. Ingat ya, itu penting ya. Dan kalau kepribadian itu ditandai oleh pola perilaku dan pengalaman internal yang kaku dan maladaptif tanpa hilangnya kontak dengan realitas, pastinya seperti itu. Nah, kemudian tantangan klinisnya. Jadi kalau dari kedua ini itu sulit teman-teman, karena stigma dari masyarakat itu terlalu terlalu buruk lah, sehingga itu menghambat pencarian bantuan dan penerimaan sosial seperti itu. Kemudian ada keterbatasan penanganan, ini juga penting teman-teman. Jadi tidak semua kasus merespons terapi dengan baik, jadi seakan-akan disepelekan gitu. Seperti itu. Kemudian ada relapse, risiko kambuh yang tinggi, memerlukan manajemen krisis. Jadi memang kedua gejala ini itu relapse ya. Jadi gejala yang kambuhnya itu intensitas kambuhnya itu, resiko kambuhnya itu tinggi. Oke, next. Nah, kita masuk kepada segmen A. Kita sudah masuk pada slide yang terakhir, yakni adalah kesimpulan bahwa skizofrenia atau gangguan psikotik itu gangguan berat dengan hilangnya kontak realitas, ditandai gejala yang sudah saya sebutkan tadi, ada positif, negatif, dan kognitif ya. Dan penanganannya melibatkan farmakoterapi dan psikoterapi. Gangguan kepribadian itu merupakan pola perilaku yang maladaptif, yang kaku dan menetap. Nah, tadi diklasifikasikan menjadi 3 kelas ya. Menjadi klaster A, klaster B, dan klaster C. Penanganannya berfokus pada psikoterapi dan manajemen gejala. Nah, kemudian yang ketiga yakni ada integrasi dan tantangan. Keduanya kronis dan sulit ditangani namun berada dalam manifestasi inti. Ya, dan ini juga penting, tadi sudah saya sebutkan bahwa stigma dan keterbatasan penanganan menjadi tantangan utama.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ngobrol psikologi yang ke-6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.